Oke, shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan Cohen Service People melalui pelajaran sekolah sahabat setiap hari Senin malam. Dan kita bersyukur malam ini adalah pelajaran yang ke-8, pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan belajar bersama-sama, namun sebelumnya kita akan mendahului dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Adrian Tunisi. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sedang mempelajari pelajaran sekolah sahabat, dan berkati agar kami dapat mengerti pelajaran sekolah sahabat, khususnya hamba Tuhan, Pendeta Alex yang akan menyampaikan. Tuhan akan berkati, urapi dengan setiap berkat hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Adrian telah memimpin kita dalam doa. Dan kami mengingatkan untuk sahabat-sahabat konsep yang sementara mengikuti tayangan ini, jika ada pertanyaan, maka boleh dituliskan di kolom komentar live di Facebook, sehingga pemateri kita malam ini akan menjawab bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. Dan pada kesempatan ini, beberapa menit ke depan kita akan berikan waktu penuh kepada Pendeta Muda Alexander Hetarihon. Pendeta Muda Alexander Hetarihon saat ini melayani di daerah Jawa, kawasan tengah. Dan malam ini beliau akan membawakan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, mendahului kita sebelum kita akan berdiskusi. Untuk itu, waktu dan kesempatan penuh kami berikan kepada Pendeta Muda Alexander untuk boleh membawakan ringkasan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-8. Melihat yang tak terlihat. Silakan Pendeta. Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang masih setia untuk boleh bersama-sama dengan kita di belajar bersama melalui pelajaran sekolah sahabat bersama dengan Pendeta Pardosi dan sahabat-sahabat dari pendeta muda dan pendeta senior yang boleh bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh Pendeta Muda Matias. Saat ini saya akan boleh menyampaikan materi sehubungan dengan pelajaran yang ke-8 dengan judul Melihat yang Tak Terlihat, dan izinkan saya untuk memberikan materi ini secara ringkas. Baik, seperti kita ketahui bahwa tema besar kita masih di dalam satu tema di dalam yang berjudul Dalam Cawan Lebur bersama yang ke-8 ini ke dalam tema yang disebut apa hal yang mau disampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini, dan juga sepanjang minggu ini kita boleh belajar sampai nantinya Bapak Ibu semua boleh berdiskusi dengan seluruh umat-umat Tuhan yang ada di gereja di mana saudara boleh bergereja. Nah, melalui hal judul ini kita punya satu ayat hafalan kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-27. Di sana dikatakan, dengan iman ia meninggalkan Mesir, tidak takut akan murka raja, karena ia bertekun seperti melihat Dia yang tidak terlihat. Nah, rupanya dalam judul pelajaran sekolah sahabat kita ini, judulnya ini benar-benar dikopi langsung untuk dipakai, tetapi melalui dasar dari Ibrani 11 ayat 27. Dan sebagai opening dari sekolah sahabat kita ini dikatakan bahwa ilustrasi dari memaknai konsep dari melihat yang tak terlihat itu diambil dari cerita Musa, ya, waktu mereka ada di Mesir dan meninggalkannya. Definisi iman dalam kitab Ibrani selalu menantang. Dari opening pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, berbicara mengenai melihat yang tak terlihat ini, sudah barang tentu kita menemukan dua aspek penting, ya. Ada mata yang melihat, tetapi si mata itu tidak dapat melihat. Nah, itu dia. Nah, dari konsep tersebut maka muncullah di dalam Ibrani 11 ayat 27 konsep mengenai bagaimana kita sedang berbicara mengenai iman di sana. Dari judul
pelajaran sekolah sahabat kita melalui ayat Ibrani 11 ayat 27. Kita lanjutkan dalam hal ini. Saya membuat satu pola dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Ada beberapa bagian yang saya dapati ketika saya mengobservasi dan mengamati dan mempelajarinya. Maka ada 3 hal yang diulas tuntas dalam pelajaran sekolah sahabat kita sehubungan dengan judul melihat yang tak terlihat ini. Yang pertama adalah konsep melihat tak terlihat itu seperti apa yang sekolah sahabat ini mau maksudkan. Yang kedua, konsep mengenai keberadaan Yesus. Bagaimana manusia mencoba melihat tetapi dia tidak memahami dan melihat hal tersebut, tetapi melalui keberadaan Yesus semua menjadi terbuka. Dan itu diberikan dengan 3 aspek penting yang kita pelajari di dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu mengenai kehidupannya Yesus itu sendiri, kematian Yesus Kristus itu sendiri, dan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri yang membawa pelajaran sekolah sahabat kita lebih dalam memaknai melihat yang tak terlihat. Dan yang terakhir adalah berbicara mengenai keimanan atau juga berbicara mengenai kesetiaan di sana, dan di dalam 3 pola pelajaran sekolah sahabat kita ini yang akan mau ditawarkan dan kita boleh pelajari pada malam hari ini. Kita lanjut dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hal yang pertama, kelimpahan Bapa kita dari konsep melihat yang tak terlihat. Allah tidak pernah merancangkan yang jahat kepada masing-masing kita. Ini kita boleh lihat dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Rupanya di dalam part yang pertama, bagaimana kita boleh memahami konsep yang tak terlihat itu, tetapi melihat di sini diambil dari satu cerita Yeremia 29 ayat 11 yang menggambarkan bahwa ada satu bangsa Israel yang ada di dalam suatu keadaan di mana mereka harus ada di dalam sebuah tekanan, mereka tidak bisa melihat masa depan yang lebih baik, tetapi ayat ini muncul sebagai sebuah hiburan kepada bangsa ini supaya mereka memahami kelimpahan Bapa kita yang kita sembah itu. Katakan di dalam Roma 8 ayat 28 sebagai satu rentetan ayat yang sama dengan penjelasan yang sama untuk memberikan pengertian yang jelas dalam konsep. Jika kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik, harusnya ini menjadi alasan untuk kita memahami konsep melihat yang tak terlihat itu. Yang pertama begini, sebagai contoh pelajaran sekolah sahabat kita sampaikan, ketika kita memiliki hasrat membara di dalam hati dan pikiran kita untuk sesuatu yang kita yakini baik, gagasan bahwa Allah mungkin menginginkan sesuatu yang berbeda bagi kita, mungkin tampak konyol. Itu bagian part yang pertama. Artinya, ketika kita melihat, merasakan hasrat yang dalam hati kita, dalam pikiran kita ini sesuatu yang baik, mungkin itu adalah sesuatu rencana Allah. Karena mendatangkan kebaikan bagi saya. Tapi di dalam contoh yang kedua ini, mau lebih diberikan penekanannya. Kita mungkin meragukan kebaikan Allah karena pengalaman kita bertentangan dengan apa yang kita yakini. Jika sesuatu terlihat bagus atau terasa bagus, atau terdengar bagus, atau rasanya enak, maka itu pasti bagus. Jadi kita marah kepada Allah ketika kita tidak bisa memilikinya dengan apa yang kita mau hendak lakukan. Karena bertentangan antara pengalaman dan apa yang kita yakini. Ya. Nah, dari konsep ini kita melihat bahwa manusia ini sebenarnya tidak bisa melihat walaupun punya mata begitu. Karena ini berhubungan langsung dengan rencana Allah itu sendiri. Apa kaitannya? Di Roma 8 ayat 32 lebih jelas dikatakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkinkah ia tidak mengkaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dari hal ini kita boleh pahami bahwasanya ketika bangsa Israel melihat ke depan seperti atau seolah tidak ada jalan keluar di dalam bangsanya, dalam keselamatan, tetapi Allah telah merencanakan keselamatan bagi mereka. Manusia hanya memikirkan apa yang ada di depannya, tetapi tidak melihat jauh lebih ke depan. Allah, inilah yang menjadi beda dengan kita. Dia jauh lebih melihat ketimbang kita ke depannya. Makanya dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di perikop selanjutnya, dalam nama Yesus dan membawa kuatir kita kepada Allah.
Maksudnya konsep mengenai keberadaan Allah yang tadi saya partkan di part yang kedua. Yesus mengajarkan murid-muridnya saat itu sebelum ia ke sorga bahwa ketika mereka meminta dalam namanya, ia akan melakukan untuk mereka permintaan kita dalam nama Yesus. Maka kita sesungguhnya seharusnya yakin bahwa semuanya sudah disediakan bagi kita. Jadi appointment dari konsep ini adalah ketika kita di bagian part yang pertama melihat fase di mana kita hidup itu seolah tidak ada lagi pengharapan, tetapi justru Tuhan mengirimkan Yesus untuk menjawab sebuah pengharapan itu kepada bangsa Israel. Yang kedua, dari konsep ini kita belajar bahwa ketika manusia dengan kuasanya berdoa untuk meminta kuasa kepada Tuhan, maka melalui konsep ini justru manusia sudah mendapatkannya. Hal yang sama juga dijelaskan 1 Petrus 5 ayat 7 adalah ayat yang sangat sederhana. Tidak ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dan itu berarti persis seperti yang dikatakan. Serahkanlah. Berarti membuang. Memberikan sehingga apa yang menyebabkan rasa syaki dan khawatir kita tidak akan ada lagi. Artinya konsep ini mau membawa kepada pemikiran kita bahwa ketika kita boleh mendapatkan sebuah pelajaran dari keberadaan Yesus dengan kehidupannya, seharusnya kita bisa mengetahui bahwa harapan kita ini tidak putus. Ya. Di sini dikatakan bahwa kita ini melihat tetapi tidak mengerti rencana-rencana yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga butuh bantuan. Bantuannya apa? Iman di sana, supaya kita paham. Nah, dikatakan poin penting di sini, saya dapat dari ringkasan pelajaran sekolah sahabat Meta Empardosi, dikatakan apa makna dalam nama Yesus? Dalam kurung tanda kutip, amin. Diakhiri doa. Ini menunjukkan sebuah keyakinan bahwa seluruh mesin sorga sedang bekerja demi kepentingan manusia. Mungkin manusia tidak bisa melihat malaikat bekerja di sekitar manusia. Tetapi para malaikat sedang bekerja. Nah, ini yang tidak dilihat oleh manusia itu. Mereka diutus dari tahta sorga dalam nama Yesus untuk memenuhi permintaan manusia melalui doa tadi. Tapi terkadang ketika manusia berdoa dalam nama Yesus, manusia mendapati tidak ada perubahan apa-apa di sekitarnya. Namun satu hal yang manusia perlu ingat, sementara kuasa Tuhan mungkin datang dengan efek dramatis, mukjizat, jawaban doa mungkin datang dalam keheningan, sesuatu yang dramatis mungkin tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak bekerja bagi manusia. Nah, rupanya dari konsep ini kita bisa melihat ya bahwa ketika manusia hanya melihat dengan mata telanjang yang tidak dibantu dengan iman, maka mereka tidak mengerti konsep ini. Ketika berdoa, manusia pengennya langsung terkabulkan dan terjadi. Ya. Dalam hal ini bukan berarti Yesus diam, bukan berarti malaikat berdiam. Justru mereka sedang bekerja untuk mencari timing yang tepat untuk menjawab segala doa-doa ini dengan penuh kuasa dan anugerahnya. Dan inilah yang disebut konsep melihat yang tak terlihat itu lebih jelas di part yang kedua dijelaskan. Nanti kita masuk kepada part selanjutnya supaya lebih menerangkan bagaimana kita memahami melihat yang tak terlihat itu. Selanjutnya, kuasa kebangkitan. Kebangkitan berbicara mengenai ketidakberdayaan manusia. Nah, ini lebih baik lagi dalam penjelasannya dikatakan. A. Kebangkitan Yesus menjadi dimensi khusus kepada keselamatan karena jika Yesus tidak bangkit maka sia-sialah pemberitaan Injil itu. Dan itu disampaikan dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Yang memahami pengertiannya adalah mengembalikan otoritas dan kuasa Yesus yang menyelamatkan itu. Nah, Paulus menggambarkan janji dan kuasanya sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa ada pengharapan, transformasi dan masa depan kekal di mana Yesus telah panggil kita dalam konsepnya. Yang kedua, bahwa kita memahami kekuatan yang dimanifestasikan untuk kita. Jadi rupanya hal yang sama akan kita dapati seperti Yesus dapati. Apa pengertiannya? Begini, pengertian di atas, maka kita memahami bahwa dengan kuasa kebangkitan Yesus adalah kuasa yang sama Allah sediakan bagi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Kebangkitan Yesus bukan hanya membuktikan bahwa ia berkuasa saat itu, tapi untuk selama-lamanya akan menjadi raja atas segala raja. Artinya, kita akan mendapatkan sebuah kebangkitan yang sama yang Yesus juga miliki di sana. Nah, ini yang tidak dipahami. Yang ini yang tidak dilihat oleh manusia itu. Ya.
Sehingga butuh iman untuk memahami pengertian tersebut. Dan dilanjutkan pengertiannya, tetap setia di saat Allah tak dapat dilihat. Ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita manusia, ketika kita berpikir tidak ada yang peduli dengan kita, tidak menyenangkan, akan tetapi lebih menyediakan di saat kita berpikir bahwa Allah tidak tahu dan tidak peduli dengan kondisi kita. Nah, rupanya konsep itu dijawab tuntas dengan perihal yang terjadi di dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Kita tahu di sana bangsa Israel ini sedang mengharapkan sebuah keselamatan di bangsanya ya. Dan mereka sedang menantikan keselamatan itu yang datangnya daripada Tuhan. Tetapi Tuhan berbicara lain kepada bangsa Israel itu melalui nubuatan 70 tahun itu di bangsa kafir itu ya. Bagaimana mereka harus ada ke sana. Nah, ini tidak dilihat. Tetapi buah daripada masa nubuatan selesai, barulah mereka mengamini dan memahami, oh ternyata seperti ini konsep dari melihat yang tak terlihat itu. Jadi poinnya adalah konsep melihat dan tak terlihat itu butuh iman, saudara. Dan Bapak Ibu semua yang boleh belajar pada pelajaran sekolah sahabat kita ini. Sehingga kita memahami di sana. Dan upah kesetiaan kita adalah ketika kita boleh diperlihatkan melalui rencana-rencana Allah itu, itulah sudah bagian bagi kita bahwa kita dengan terang benderang melihat dengan baik rencana-rencana Tuhan. Dan ini adalah anugerah yang kita bisa miliki dan tidak semua orang bisa memiliki hal ini. Ya, dan itu butuh iman Bapak Ibu. Artinya ketika kita tidak bisa memberikan, ketika kita tidak bisa melihat, maka perlu juga kita melihat apakah kita punya iman atau tidak. Karena bagian dari melihat rencana Allah dan gambaran keselamatan Allah itu butuh iman bisa. Jadi kesimpulan saya dari pelajaran sekolah sahabat ini yang pertama adalah dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini perlu beriman. Karena memahami melihat yang tak terlihat itu adalah berbicara mengenai iman. Yang kedua, Allah melihat rencana ke depan kita hanya melihat apa yang tak terlihat di hadapan kita. Melalui eksistensi Yesus Kristus adalah wujud betapa luar biasanya Allah menyiapkan keselamatan bagi kita yang kita tidak pikirkan. Yang ketiga, kesetiaan kepada Allah adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki di dalam segala situasi kita. Bahkan mungkin pada suatu situasi yang karena keberdosaan kita tidak dapat melihat Allah bekerja. Yang tadi perihal bangsa Israel juga melihat rencana keselamatan itu ya. Yang keempat, iman yang penuh akan membawa kita bahwa Allah bekerja keras dan mengendalikan segala sesuatu yang ada pada kita. Ini yang perlu kita ketahui dan pahami. Dan yang kelima adalah, jadi korelasi dengan tema pelajaran sekolah sahabat adalah iman sama dengan cawan lebur. Artinya Allah memberikan hal tersebut supaya manusia memahami dan terlibat dalam maksud-maksud Allah. Jadi Allah mau kita masuk dalam cawan lebur Allah itu supaya kita punya iman dan bergumul di dalam perjalanan grafik iman kita. Mungkin itu yang saya bisa bawakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander sudah membawakan ringkasan pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ke-8. Dan saat ini kita tiba kepada diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kami tetap mengingatkan jika sahabat-sahabat konsep ada pertanyaan yang perlu ditanyakan boleh dituliskan di kolom komentar dan akan bantu dijawab oleh pemateri kita malam ini dan juga ada Pendeta Perdosi bersama-sama dengan kita. Baik, pertanyaan pertama yang telah masuk ini pertama-tama akan ditanggapi oleh Pendeta Alexander dan akan ditanggapi oleh Pendeta Edwin Pasaribu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat tetap percaya dan bergantung kepada Allah melalui kondisi kita yang mungkin buruk dan sangat sulit. Monggo silakan ditanggapi oleh Pendeta Alex. Oke, baik. Pelajaran sekolah sahabat kita ini paling sedikit memberikan dua pengertian bagaimana ketika kita dalam masa sulit, kita harus tetap percaya ya di sana ya, atau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Konsep yang pertama ditawarkan adalah berdoa di dalam nama Yesus. Karena ketika saudara dan saya berdoa, maka dengan penuh keyakinan, doa kita akan terjawab. Nah, yang kita tidak bisa pahami adalah ketika Allah bekerja itu. Tapi bukan berarti Allah diam. Allah sedang bekerja menjawab doa-doa saudara yang tadi boleh disampaikan tadi ya. Jadi bagaimana? Berdoa dan percayalah dengan apa yang saudara doakan. Nah, ini yang perlu dipahami kalau berbicara bagaimana kan
kita berbicara mengenai praktekalnya. Yang kedua adalah saudara boleh meyakini bahwa doa yang dilahirkan dari iman itu akan membuahkan hasil kebaikan juga di sana. Walaupun ada dalam proses. Jadi begini, ketika Bapak, Ibu semua atau saudara-saudara teman-teman konsep berdoa, tapi harus ada masalah di sana yang terjadi, itu adalah bentuk bagian daripada perjalanan iman itu. Jadi bukan berarti ketika berdoa terus datang masalah, oh doa saya tidak dijawab. Itu bagian dari pekerjaan Allah itu sendiri. Nah ini yang perlu dipahami supaya kita mendapatkan sebuah pengertian bahwa Allah sedang memproses dan membuat kita semakin lebih percaya. Setelah itu maka Allah akan memberikan jawaban. Mungkin itu Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander. Saat ini kita ke Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Silakan Pendeta. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita bisa tetap percaya di dalam keadaan sulit atau buruk yang kita hadapi? Pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat yang lalu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan ini. Bahwa pelajaran sekolah sahabat minggu lalu menyebutkan, diberikan contoh Ayub. Dia diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Secara manusia, dia harus mengalami kehilangan harta, kehilangan anak, dan bahkan istrinya berkata kepada Ayub, "Kutukilah Tuhanmu dan matilah." Itu sesuatu hal yang sulit. Dan pelajaran kita pada sepanjang satu pekan ini juga berbicara tentang sesuatu hal yang tidak terlihat. Tetapi harus diimani. Harus dipercayai. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan di dalam kesulitan yang kita hadapi dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Nah, saya mau berikan ayat apa yang diucapkan oleh Tuhan kepada Ayub. Di dalam Ayub 5, ayat 42, ayat yang kelima. Dikatakan demikian. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri mendengar engkau." Ini perkataan daripada Ayub. Maksudnya adalah bahwa ketika kita mengenal Tuhan itu lebih dekat, bukan hanya sekedar mengenal atau bukan hanya sekedar mendengar dari orang, maka kita akan lebih yakin, kita akan lebih percaya kepada Tuhan, sekalipun kita mengalami kesulitan. Dan pelajaran sekolah sahabat kita ini diawali dengan contoh yang diberikan kepada kita melalui Musa. Musa meninggalkan kehidupan yang mungkin nantinya masa depannya akan baik. Tetapi dia meninggalkan itu semua, bersusah-susah untuk memimpin bangsa Israel. Karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak terlihat, yang dia imani untuk dia dapatkan. Apa itu? Kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan baginya. Makanya dia sanggup untuk hidup sulit. Kenapa? Karena ada harapan tadi. Dan ketika kita tidak punya harapan lagi, maka kita tidak akan bisa percaya lagi kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Edwin Pasaribu, dan saat ini kita ke Pendeta Pardosi. Pertanyaan sama, namun mungkin saya perlu tambahkan sedikit pertanyaannya. Bagaimana kita dapat tetap percaya dan bergantung penuh kepada Allah melalui kondisi kita yang buruk dan mungkin sulit sekali? Karena fakta membuktikan bahwa memang kita beriman, percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan di akhir doa kita selalu katakan dalam nama Yesus. Tapi fakta membuktikan bahwa ketika keadaan buruk datang, kadang-kadang kita tidak beriman penuh kepada Tuhan. Jadi kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi? Silakan. Baik, terima kasih atas pertemuan kita pada malam hari ini dalam diskusi sekolah sahabat untuk konsep ini ya. Jadi
kita harus mengalami apa yang kita doakan itu ya. Memang kalau belum pernah kita mengalami sebuah kondisi yang disebut cawan lebur itu, ya pasti akan ada keraguan. Makanya ada sebuah kalimat, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan selama kita tetap mengingat bagaimana Tuhan telah menyertai kita di masa yang lalu. Gitu ya. Jadi ketakutan itu akan terjadi kalau memang kita melupakan atau bahkan belum pernah mengalami cawan lebur di mana kita lepas dari cawan lebur. Tapi pada saat yang sama tidak semua juga orang lepas dari cawan lebur itu. Jadi yang lebih penting itu bukan bagaimana merasakannya, tapi bagaimana kita boleh menerima sebuah keadaan ketika kita tidak diizinkan lepas dari cawan lebur itu. Ya contohnya seperti rasul-rasul, banyak juga yang mati kan. Ya kan? Ya kalau Daniel lepas dari mulut singa, Hanaya, Misael, Asaria lepas dari api, ya kan gitu ya. Tapi kan banyak juga seperti Yohanes Pembaptis dipenggal. Ya, jadi apakah Yohanes Pembaptis itu tidak disertai Tuhan? Disertai Tuhan. Ya. Tapi Tuhan izinkan dia untuk cawan leburnya seperti itu. Dan dia berhenti di cawan lebur itu. Ada orang yang lewat dia cawan leburnya, ya. Tapi ada orang yang tidak lewat cawan lebur itu. Justru dia berhenti di cawan lebur itu sendiri. Nah, disinilah kita harus mempunyai sebuah keyakinan bahwa apakah kita lewat cawan lebur atau justru berhenti di cawan lebur itu, selama kita tetap percaya kepada Tuhan, maka disitulah saat bahwa kita merasakan apa? Jaminan dari Tuhan. Ya, jadi saya perlu tekankan kepada semua kita, sahabat-sahabat konsep, ya, bahwa tidak semua orang lepas dari cawan lebur itu. Ada juga orang yang justru berhenti di cawan lebur itu. Tapi berhentinya bukan murtad dia. Dia tetap setia sama Tuhan. Ya. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan tentang bagaimana kita yakin tentang keberadaan Tuhan bersama dengan kita, ya. Nah, apakah kalau saudara umpamanya yakin bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, lalu kita bertambah iman? Ya enggak juga. Orang Israel itu kan apa kurang lagi itu? Tiang awan, tiang api 40 tahun. Apa mereka bertambah iman? Ya enggak juga, malah jadi pemberontak. Ya, jadi pemberontak malah. Akhirnya enggak masuk ke negeri Kanaan. Generasi yang keluar dari Mesir yang di bawah 20 tahun masuk, yang di atas 20 tahun enggak masuk. Apakah kurang itu bukti kehadiran Tuhan secara fisik? Oh, saya kira sudah sangat luar biasa ya. Tapi juga itu enggak menjamin bahwa seseorang itu semakin setia sama Tuhan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi untuk jawabannya. Baik, telah diberikan. Dan saat ini kita berpindah kepada pertanyaan yang kedua yang masuk. Kita pertama-tama ke Pendeta Alex dan nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Pertanyaan kurang lebih seperti ini. Apakah rasa khawatir merupakan hal yang wajar terjadi bagi umat-umat Tuhan? Ya tadi di pelajaran kita ada ya. Karena banyak orang menganggap bahwa kekhawatiran adalah manusiawi. Silakan Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, ini ada satu ayat yang dikatakan begini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Nah, di dalam konsep ini, maka kekhawatiran memang hal yang manusiawi bagi manusia, dan itu adalah bentuk perjalanan dari iman seseorang itu. Dan yang mau ditekankan pelajaran sekolah sahabat kita itu bukan ke sana arahnya, tetapi di Al-Niyah pasal yang terakhir di dalam hari Rabu atau di pelajaran sekolah sahabat kita, yang mau ditekankan adalah ketika masalah kita ada, kita berpikir kita bisa menyelesaikan lebih baik daripada orang lain, di sana dikatakan. Tetapi Petrus mendesak kita untuk mempertimbangkan hal yang semacam itu.
bukan karena kita masalah itu selesai atau kekhawatiran itu selesai atau bisa ditarik dan lain sejenisnya, tetapi oleh karena Allah peduli dengan kita, Allah mengerti kita, maka kekhawatiran itu akan menjadi lepas. Jadi manusiawi kalau misalkan manusia itu khawatir dalam konsep permasalahan hidup ya, masalah hidup dan sejenisnya. Nah, itu yang mau disampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, karena kekhawatiran-kekhawatiran tentang kecemasan-kecemasan manusia itu dengan masalah-masalah mereka, kesulitan-kesulitan mereka itu yang juga akan membantu mereka itu untuk bisa mempunyai pertumbuhan iman di sana. Ujian dari bagaimana mereka punya kedekatan kepada Kristus itu atau kepada Yesus itu. Mungkin itu, Pendeta Matias. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander. Kita ke Pendeta Muda Dwi Cahyono, pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Ya, tadi Pendeta Muda Alex sudah ambil satu ayat tentang kekhawatiran. Sebenarnya ada banyak ayat yang lain. Saya mau tambahkan aja di Matius 5, ya, ayat 25 sampai yang ke 34. Saya tidak usah bacakan, tetapi kita bisa melihat di situ tentang judulnya adalah hal kekhawatiran. Di sini beberapa kali Yesus mengatakan bahwa jangan khawatir. Ya, artinya bahwa Yesus tidak menyukai kita itu merasa khawatir. Mungkin ini bisa dibilang manusiawi. Oke, memang itu adalah karakter manusia itu khawatir. Dasar manusia yang sudah nature-nya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ya memang khawatir ya. Oh ya, Matius 6, mohon maaf. Matius 6 ya, ayat 25 sampai terusnya. Nah, tetapi di sini kekhawatiran itu muncul bahwa dari kita kurang percaya, bahwa dikatakan bahwa hai kamu orang yang kurang percaya. Saya tidak mendapat ayat yang bisa dicari, bahwa khawatir itu timbul dari kita kurang percaya. Tadi disebut ada namanya penyertaan Tuhan, disebutkan, kemudian ada Tuhan memberikan dengan kelimpahan, berkat-berkat dengan limpah, kemudian ada pekerjaan daripada malaikat-malaikatnya, ya, itu semua adalah untuk anak-anak Tuhan, ya, bahkan kuasanya juga diberikan, ya, itu semua adalah untuk anak-anak Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Oleh sebab itu, ketika orang itu sudah menyerahkan hidupnya seluruhnya bagi Tuhan, bekerja sepenuhnya untuk Tuhan, dia memprioritaskan Tuhan sebagai yang nomor satu di dalam kehidupannya, Tuhan mengatakan bahwa jangan khawatir lagi sebab segala sesuatu itu sudah menjadi tanggungan daripada Tuhan. Ya, oleh sebab itu ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan itu adalah kasih, kita adalah aset berharga daripada Tuhan, ya. Kita adalah para pekerja-pekerjanya, kita adalah agen-agennya di dalam dunia ini mengenai kebenaran dan hukum Tuhan, dalam memelihara hukum Tuhan, maka sudah otomatis Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri tanpa ada kuasa yang diberikan. Dia tidak akan membiarkan kita hidup kekurangan, dan dia tidak akan membiarkan kita mengalami pencobaan yang lebih daripada kekuatan kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita khawatir, maka ini tidak sinkron dengan apa yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Nah, oleh sebab itu tidak wajar kalau kita orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan masih khawatir. Nah, bagi orang duniawi yang tidak memprioritaskan Tuhan, khawatir itu wajar. Karena apa? Dia tidak kenal Tuhan, dia tidak melihat apa yang kita lihat itu penyertaan Tuhan, kuasa daripada Bapa, kemudian kelimpahan-kelimpahan yang dia berikan, pekerjaan-pekerjaan malaikatnya dan sebagainya. Oleh sebab itu, bagi kita itu sudah tidak relevan lagi kita untuk khawatir. Oleh sebab itu kalau kita khawatir, diperintahkan tadi kita harus banyak berdoa dan kita serahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan yang berikut. Ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana cara agar melatih diri kita untuk melihat dengan iman segala sesuatu yang terjadi, bukan dengan mata jasmani, atau melihat dengan mata iman dan bukan mata jasmani? Karena fakta membuktikan bahwa ketika kita sedang membaca Alkitab, ketika kita sedang datang ke gereja,
iman kita itu seperti berkobar-kobar. Tetapi ketika dia berhadapan kepada masalah, lebih sering saya dan kita semuanya melihat dengan mata jasmani ketimbang mata iman. Jadi kira-kira bagaimana caranya agar melatih diri kita melihat segala sesuatu menggunakan mata iman bukan mata jasmani. Silakan Pendeta Muda Alexander. Oke, dari konsep pelajaran sekolah sahabat kita ini, bagaimana inspirasinya boleh atau ilustrasinya dipakai cerita Musa di sana ya. Bagaimana Musa tadi dikatakan dia harus meninggalkan Mesir dan dia tidak bisa melihat dengan mata jasmaninya apa yang akan terjadi ke depan, kan begitu ya. Sehingga pelajaran sekolah sahabat kita memberikan pelajaran mengenai Allah menuntun mereka, dan bahkan jauh lebih daripada hanya sekedar menuntun, tetapi juga memperhitungkan keselamatan mereka sampai pada akhirnya, ya, sampai pada akhirnya mereka bisa selamat ketika mereka mempunyai konsep setia itu. Nah, ketika hal itu menjadi ilustrasi yang dipakai pelajaran sekolah sahabat kita ini, manusia itu harus terlibat dan juga masuk kepada sebuah perjalanan ritme keimanan ini. Nah, itu dia ya. Bagaimana dia bisa terlibat dan masuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan iman. Nah, kita coba sederhana memikirkan dalam pikiran kita dan coba merasakan. Kira-kira bentuk-bentuk peristiwa-peristiwa apa yang membantu keimanan saya di sana? Yang membantu kepercayaan saya penuh datang kepada Tuhan. Oke, secara praktikal mungkin kita bisa belajar Alkitab, kita bisa berdoa dan sejenisnya. Tapi bagian daripada belajar Alkitab dan berdoa itu butuh objek nyatanya. Ya, itu dia. Itulah menyampaikan kebenaran firman itu sendiri. Dengan sendirinya keimanan kita pun akan masuk, terlibat di sana untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan berdoa. Ketika kita mempunyai sebuah masalah, problema kehidupan ya, itu juga akan membantu kita boleh melihat dengan mata rohani kita bahwa oh benarlah kalau saya berdoa akan terjadi seperti ini. Ya, mungkin saya hanya bisa membagikan pengalaman sederhana, bukan berarti saya merasa hebat di sana ya, tetapi saya paham betul bahwa ini adalah jawaban dari doa. Ketika saya terlibat di dalam berdoa untuk orang sakit, ya, makanya saya berdoa hal yang terbaik buat Tuhan. Dan ketika saya berdoa, maka ada jawaban di sana. Tuhan menyembuhkan atau Tuhan menghendaki yang lain di sana. Nah, bagi saya itu adalah jawaban doa dan saya terlibat. Oh, ternyata iman saya bertumbuh ketika saya mendoakan orang dan terlibat langsung di sana. Dan hal inilah yang perlu dilakukan untuk setiap umat-umat Tuhan. Kadang kita hanya membaca dan berdoa, tetapi kita lupa untuk mengaktifkan dan terlibat langsung dalam doa dan belajar Alkitab kita ini butuh objeknya gitu. Objeknya apa? Itulah terlibat di dalam pekerjaan Tuhan supaya kita masuk kepada sebuah pengertian, oh betullah saya melihat ini dengan mata rohani ataupun dengan iman nanti di sana. Dan itulah juga yang terjadi oleh bangsa Israel itu yang keluar dari tanah Mesir itu. Mereka akan terlibat, merasakan ya, masuk ke dalam perjalanan iman itu ya, untuk sampai ke tanah Kanaan. Jadi tidak ada iman yang bertumbuh tanpa adanya sebuah objek yang sedang kita targetkan atau tujukan. Mungkin itu Pendeta Matias. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander. Saat ini kita ke Pendeta Adrian Runesi untuk pertanyaan yang sama. Bagaimana cara agar melatih diri kita untuk melihat dengan iman segala sesuatu yang terjadi, bukan menggunakan mata jasmani? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Saya mau bawa dulu satu ayat untuk menjawab itu. Mungkin kita pernah dengar atau mungkin kita ada yang menghafal ayat itu ya. Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2 katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi bagaimana supaya kita bisa melatih iman kita untuk percaya kepada janji Tuhan? Pikirkanlah perkara-perkara yang Tuhan mau lakukan untuk kita. Bukan pikirkan apa yang kita inginkan yang ada di dunia ini. Sama seperti saya kasih contoh. Bagaimana seseorang itu fisiknya akan kuat untuk mendaki gunung. Tentu dia harus berolahraga.
jalan kaki setiap saat. Maka tentu fisiknya akan terbangun dan akhirnya dia bisa lakukan hal itu setiap saat. Tapi kalau dia tidak lakukan latihan-latihan secara fisik, jalan kaki ya, atau berlari, jogging dan sebagainya, ya tentu tidak bisa dia mencapai gunung yang tinggi itu. Jadi sama seperti juga dengan iman. Bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang selalu percaya kepada Tuhan, ya selalu pikirkan aja tentang bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk kehidupan saya. Amsal 3:5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jadi itulah hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi harus percaya sama Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Mungkin saya mau sampaikan sedikit kesaksian ya secara singkat. Jadi saya baru melayani di tempat ini, masih baru, belum lama. Tetapi waktu saya masuk, sudah satu anggota saya meninggal. Lalu istri saya bercanda begini, ah kamu, masa baptisan satu pun belum ada, tapi kok anggotamu sudah ada yang mati. Waduh, rasanya kan tidak enak. Ya. Tapi saya bawa itu ke jemaat. Kita harus pikirkan itu, kita doakan. Tiba-tiba kami lagi kebaktian, ada orang datang ke gereja, minta belajar Alkitab dan mau minta untuk dibaptis. Ya, saat ini masih diajar ya, persiapan. Jadi apa yang saya maksudkan adalah kadang-kadang kita tidak mengerti akan hal-hal seperti itu, khususnya di dalam untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita sudah terpentok bagaimana cara-cara kita untuk masuk ke dalam setiap insan ya, setiap orang untuk menyampaikan pekabar firman Tuhan. Tetapi ketika kita memikirkan Tuhan, saya mau supaya ada orang yang saya ajak, saya temui supaya saya ajak, supaya mereka juga dapat diselamatkan. Kalau kita pikirkan hal-hal seperti itu, Tuhan yang tuntun. Dan terbukti, ya yang saat ini saya sedang alami adalah Tuhan tuntut. Dia datang ke gereja, minta diajak, dan untuk siap dibaptis dan tinggal hanya menunggu waktu. Jadi itulah hal-hal yang seperti itu harus kita pikirkan setiap saat, yaitu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jika masih ada tambahan, silakan. Untuk pendeta-pendeta muda yang ada di Zoom ini, jika ada yang mau menambahkan pertanyaan tadi, atau menambahkan sekilas tentang pelajaran kita, melihat yang tak terlihat. Mungkin dari pendeta Jimmy, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan ya. Jadi pelajaran kita pada minggu ini, sepanjang minggu ini ya, adalah tentang bagaimana umat-umat Tuhan sekalipun dalam tantangan kehidupan ya, tapi tetap yakin bahwa ada Tuhan yang akan selalu melepaskan mereka ya. Ada Tuhan yang tidak kelihatan yang akan selalu menjaga ya. Di dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan tidak kelihatan tapi ada tiang awan dan tiang api ya. Lalu kemudian di dalam kehidupan umat Tuhan sekarang, kita tidak pernah secara langsung melihat Tuhan ya. Kalau orang-orang yang ada di dalam perjanjian baru sangat enak kehidupan mereka. Mereka bisa melihat Yesus secara langsung. Ya. Mereka bisa saling menyapa secara langsung ya, bahkan memegang Yesus. Itulah sebabnya mereka wajar mereka punya iman. Tapi kita bagaimana kita memiliki iman? Sementara Tuhan tidak pernah kita lihat, kita hanya membaca Alkitab yang menjadi dasar daripada iman kita ya. Banyak orang berpikir bahwa supaya dia memiliki Tuhan yang dia lihat, dia buat seperti Tuhan di rumahnya, ya, membuat dari benda-benda yang ada di alam, ya. Sepertinya Tuhan ada di tempat dia berada. Dan dia akhirnya beriman kepada itu. Nah, apakah seperti itu iman yang dimaksud? Iman yang kita pelajari ini adalah
bukan seperti itu. Tapi sekalipun tidak ada benda-benda yang kita sembah secara langsung di rumah kita atau di tempat di mana kita berada. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang eksistensinya tetap di mana saja dan kapan saja Dia hadir di setiap waktu. Dan itulah sebabnya kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Terima kasih, itu tambahan sedikit. Baik, terima kasih. Ya, jadi pelajaran ke-8 ini sangat penting ya. Kita melihat segala sesuatu yang Tuhan buat harus pakai iman. Kita tahu itu nyata akan terjadi, tapi itu masih jauh dari jangkauan pandangan mata jasmani kita. Dan untuk itu kita harus tetap beriman dan menunggu waktu yang tepat yang Tuhan akan lakukan. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, untuk itu pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada Pendeta Muda Alexander untuk boleh memberikan closing statement. Oke, baik, terima kasih. Saya mau closing statement untuk pertemuan kita malam hari ini. Saya mencoba memahami pelajaran sekolah sahabat kita ini cukup baik jika kita boleh belajar hari demi harinya. Dan saya ambil dari closing statement ini dengan beberapa kalimat, ya rada panjang, tapi supaya saya juga memahami dan teman-teman memahami. Dikatakan begini, melihat adalah hal yang umum karena hampir di dunia semua orang dapat melihat. Tapi melihat yang tidak terlihat ini artinya mengimani rencana-rencana Allah untuk masa depan kita. Dan ini tidak umum. Dan hampir manusia tidak dapat mencapai hal tersebut. Melihat yang tidak dapat terlihat itu adalah mengimani rencana-rencana, rancangan-rancangan Allah, dan kita tahu cara kerja Allah untuk kita percayakan. Sehingga dengan demikian, maka kekristenan kita akan menjadi luar biasa ketika kita mengimani rencana-rencana Allah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dalam closing statement ini. Mudah-mudahan yang sederhana ini kita bisa bawa dalam gereja kita masing-masing untuk menjadi bekal bagi kita dalam pelajaran ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Yang berikut, yang terakhir, Pendeta Pardosi boleh memberikan closing statement sekaligus ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah masuk dan sekaligus closing statement. Silakan Pendeta. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi diskusi kita ini menjadi menarik ketika kita mencoba untuk meyakini bahwa Tuhan itu yang tidak terlihat mata jasmani, tapi bisa dirasakan oleh mata rohani. Jadi bagaimana kita bisa meyakini bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita, Tuhan itu tidak berdiam diri ketika segala sesuatunya terlihat tidak ada harapan. Nah, inilah yang menjadi hal yang penting untuk kita mengerti. Nah, dalam ayat inti kita itu kan kata kuncinya sebenarnya pengalaman daripada Musa itu kan adalah imannya. Jadi iman ini harus bisa sampai level kepada melihat yang tidak kelihatan itu seolah-olah terlihat. Tapi ini bukan bicara fisik. Nah, ini kadang-kadang kita ini pengennya mau lihat Tuhan sekarang. Kita itu melihat rencana Tuhan yang tidak kita ketahui seolah-olah kita sudah mengetahuinya. Nah, ini yang lebih menarik. Ya, kalau saudara dan saya ngotot mau pengen lihat Tuhan secara fisik, capek saudara. Karena nanti kalau Tuhan menunjukkan wajahnya sama kita, jangan-jangan kita lari ketakutan. Nah, jadi saya lebih mendorong kita semua ya, sahabat konsep, mencoba untuk melihat rencana Tuhan yang tidak kita tahu, seolah-olah kita menjadi tahu gitu. Jadi contohnya begini nih, dalam penderitaan saya ini sebenarnya di depannya itu nanti ini, ya kira-kira gitu ya. Sama seperti begini, orang tua itu suruh anaknya belajar. Karena orang tua itu nanti di akhir semester ya, kalau anaknya juara 1 mau kasih hadiah. Tapi nggak dibilang itu. Gitu. Ya, nggak dibilang. Kalau seandainya saya sebagai orang tua katakan, kalau kamu nanti juara 1 dapat hadiah, ya pasti anak itu akan semangat belajar ya. Tapi kalau saya hanya suruh belajar, nggak saya bilang bawakan hadiah. Lalu ketika dia belajar dan juara 1 lalu dapat hadiah, kan itu kan menjadi seperti kita masuk cawan lebur tiba-tiba happy ending begitu ya. Ya.
Alangkah indahnya kalau kita belajar, tapi kita juga tahu bahwa kita akan dapat apa? Hadiah, kan gitu. Sehingga ada semangat. Nah, demikian juga dengan bagaimana kita mencoba untuk mengetahui rencana Tuhan bagi kita ketika kita tidak tahu rencana itu apa sebelumnya. Dan disitulah Pak iman. Ya, seperti Musa kan, dengan iman ia meninggalkan Mesir, tidak takut akan murka raja, karena ia bertekun seperti melihat dia yang tidak terlihat. Sebenarnya seperti melihat dia yang tidak terlihat itu apa? Yaitu janji Tuhan Israel akan pulang kemana? Ke negeri Kanaan, kan itu yang dilihat oleh Musa. Turun-temurun Israel itu sudah diterangkan bahwa mereka akan kembali ke negeri apa? Dan itu yang dilihat oleh Musa. Janji itu bahwa mereka akan pulang. Makanya dia tidak mau menjadi apa? Raja di Mesir, nggak mau dia. Nah, inilah menjadi pelajaran bagi kita. Kalau saya bisa simpulkan bahwa kita harus mencoba untuk melihat apa rencana Tuhan di balik semua cawan lebur ini bagi kita. Kalau itu bisa kita lihat, maka akan ada sebuah kedamaian, keyakinan, dan apa? Dan kerinduan untuk bertahan di dalam cawan lebur yang kita hadapi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa tetap setia mengikuti diskusi Sekolah Sahabat kita. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Alexander dan juga Pendeta Perdosi dan seluruh hamba Tuhan yang ada di Zoom. Dan secara khusus terima kasih banyak juga untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan-tayangan dari Cohen Service People. Dan saat ini kita akan menutup pertemuan kita malam ini dengan doa tutup yang akan dipimpin atau dipandu oleh Pendeta Muda Ricky Moa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan, terima kasih kesempatan berharga yang masih kami miliki. Malam hari ini kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Kami percaya firman yang indah yang boleh jadi kekuatan dan pengharapan kami sambil menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Dan biarlah kami boleh tetap setia bergantung hanya kepada Tuhan, sehingga kami boleh hidup kekal dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan. Berkati semua sahabat konsep yang menyaksikan, kiranya kekuatan, kesehatan, damai, sukacita menjadi bagian daripada kami semua. Terima kasih Tuhan, ini yang jadi doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin, terima kasih banyak. Kembali lagi kami mengingatkan sahabat-sahabat konsep untuk tetap mengikuti setiap tayangan dan kita akan kembali bertemu minggu depan dengan pelajaran yang ke-9 dan tentunya akan bersama-sama dengan tim konsep. Baik, demikianlah pertemuan kita malam ini. Kami ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati.